Beast Clawing at Straws, film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan tentang penemuan sebuah tas berisi uang ditemukan di sebuah sauna. Akibat uang tersebut, sejumlah nyawa pun melayang sia-sia. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pemilik uang tersebut? Daripada penasaran, yuk langsung aja berikut alur ceritanya. Awal cerita dari film ini menampilkan seorang wanita bernama Miran. Miran yang diperankan oleh Shin Hyun Bin ini menikah dengan seorang pria yang hampir setiap hari menyiksa dan memukulinya. Hal ini bukan tanpa sebab, karena keduanya sedang terlilit hutang dan sang suami tidak tahu harus bagaimana lagi membayar hutang-hutang istrinya itu. Miran yang terlilit hutang juga tidak diam begitu saja. Dia bekerja sebagai PSK untuk membantu suaminya mencari uang dan melunasi hutang-hutangnya. Hingga suatu hari dia bertemu dengan seorang pria Tiongkok yang bekerja di Korea. Sejak saat itu keduanya menjalin hubungan secara diam-diam. Mengetahui Miran yang sering dikasari suaminya, pria itu pun bertekad untuk membunuh suami Miran. Namun tanpa diduga, pria Tiongkok ini malah salah sasaran dan membunuh orang lain. Sejak saat itu, pria ini mengalami depresi berat dan ingin melaporkan apa yang telah ia lakukan kepada polisi. Namun, Miran mencoba mencegahnya dan memutuskan untuk mengadakan upacara kematian suaminya itu. Berharap kekasihnya ini akan kembali seperti semula. Namun hal ini malah sia-sia dan tidak mengurangi depresi dan rasa takutnya. Pria itu tetap ingin melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Takut namanya akan dibawa, Miran pun akhirnya membunuh pria tersebut. Di malam dia membunuh pria Tiongkok itu, Miran bertemu dengan bosnya yang bernama Yung Seon. Yung Seon mengajaknya ke suatu tempat dan mengatakan sesuatu padanya. Pada saat itu, Seon yang mengetahui suami Miran mempunyai asuransi jiwa, memintanya untuk membunuh suaminya itu. Tentu saja dengan beberapa tips yang ia berikan agar tidak ketahuan polisi. Tidak lama setelah itu, akhirnya Miran pun berhasil membunuh suaminya dan mendapatkan sejumlah uang asuransi. Miran memasukkan uang itu ke dalam tas berukuran besar. Sebagai rasa terima kasihnya, Miran menemui Seon dan memberikan sejumlah uang padanya. Namun pada saat itu Seon malah menolak uang tersebut dan mengatakan tujuannya membantu Miran bukan untuk uang tersebut. Tanpa diduga, beberapa saat kemudian Miran kini tergeletak di atas sebuah meja dengan kaki dan tangan diikat. Ternyata pada saat itu Seon memberikan obat kepadanya sehingga dia tidak sadarkan diri. Pada saat yang sama, Seon juga mengatakan bahwa wanita itu telah membunuh 3 orang sekaligus dan harus menerima konsekuensinya. Akhirnya dia pun membunuh Miran dengan sebuah alat pemotong di tangannya yang telah ia siapkan. Setelah itu, Seon pergi ke rumah mantan pacarnya untuk meminta bantuan. Pada saat itu dia mengatakan ingin pergi ke Jepang dan bertemu dengan bibinya serta menyimpan sejumlah uang. Awalnya mantan pacarnya yang bernama Taeyong itu tidak curiga padanya. Hingga akhirnya seorang temannya datang mengganggu mereka. Pada saat itu temannya itu mengatakan telah terjadi pembunuhan seorang wanita dengan tato di bagian kakinya. Taeyong pun segera melihat Seon dan mulai curiga padanya. Namun Seon dapat dengan mudah mencairkan suasana. Tidak lama kemudian Taeyong pun keluar untuk membeli sesuatu. Tidak berselang lama ketika ia kembali, Taeyong melihat temannya itu sudah mati di tangan Seon. Pada saat itu, Taeyong mengancam akan melaporkannya pada polisi. Namun Seon mengatakan hal itu akan sia-sia karena kejadian itu berada di rumahnya. Akhirnya Taeyong pun memukul kepala wanita itu dengan wajan hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah itu dia lari dan membawa semua uang yang berada di dalam mobil wanita itu. Pada saat itu, Taeyong melarikan diri ke sebuah sauna dan menyimpan uangnya di dalam loker. Pada saat yang sama, sauna itu hanya dijaga oleh seorang penjaga bernama Jungman. Taeyong meminta Jungman untuk membelikan sebungkus rokok padanya, namun Jungman menolak karena tidak dapat meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya Taeyong sendirilah yang harus membeli rokok itu. Tidak lama kemudian Taeyong keluar dari toko, tanpa diduga beberapa orang datang mengejarnya. Mereka adalah Yong Seon dan seorang pria bernama Duman. Nah, pada adegan sebelumnya nih, Taeyong itu mempunyai hutang kepada Duman dan berjanji untuk segera membayarnya. Namun hingga saat ini Taeyong belum membayar hutang-hutangnya itu. Sebelum bertemu dengan Taeyong, Duman terlebih dahulu ke rumahnya dan bertemu dengan Yung Seon yang sudah sadarkan diri.
Disinilah kedua orang itu berusaha menangkap Taeyong dan meminta kembali uang mereka. Kembali ke adegan sebelumnya guys, pada saat itu orang-orang suruhan Duman mencoba mengejar Taeyong, namun tanpa diduga Taeyong malah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Sementara di sauna, Jungman yang ingin sedang membersihkan area sauna memeriksa barang-barang di dalam loker dan menemukan sebuah tas. Mengingat si pemilik tas itu tidak kembali, Jungman pun memberanikan diri untuk membukanya dan kaget setelah melihat tas tersebut berisi uang. Awalnya Jungman tidak berani mengambil uang itu dan memindahkannya ke tempat lain. Namun ketika sedang berada di rumah, Jungman segera menyadari kalau mereka sedang dalam kesulitan ekonomi. Putrinya harus cuti selama 1 semester karena tidak dapat membayar uang kuliah. Bukan hanya itu saja, istrinya juga masuk rumah sakit dan dia juga harus merawat ibunya yang sudah tua. Beberapa hari kemudian, Jungman yang sudah keluar dari pekerjaannya itu akhirnya kembali ke sauna dan mencoba membawa tas berisi uang tersebut. Namun pada saat itu bosnya memintanya untuk berhenti dan mencoba memeriksa tas itu. Jungman pun berusaha mengelak dengan mengatakan dia mempunyai beberapa barang yang tertinggal. Namun sang atasan tidak percaya begitu saja dan hampir memaksanya. Akhirnya Jungman pun marah dan segera meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah Jungman, ia mencoba menyembunyikan uang itu. Tidak lama kemudian bosnya kembali menelpon dan menanyakan tentang gaji terakhirnya. Awalnya Jungman sudah tidak peduli lagi dengan gajinya itu, tapi bosnya meminta mereka untuk bertemu di sebuah kafe. Akhirnya Jungman pun sampai di kafe ini dan bertemu dengan Duman dan Yung Seon. Pada saat itu Jungman tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya mereka pun mengatakan kalau salah satu di antara mereka adalah polisi dan sedang mencari pria yang masuk ke dalam sauna beberapa hari yang lalu. Awalnya Jungman mengatakan kalau dia tidak yakin melihat pria itu. Namun ketika kedua orang itu memperlihatkan tas yang pria itu bawa, mantan bosnya pun mengatakan kalau Jungman benar-benar membawa tas itu. Pada saat itu Jungman masih mencoba mengelak dan mengatakan tas itu adalah pemberian istrinya. Akan tetapi mereka tidak percaya begitu saja dan segera meminta tas itu untuk dikembalikan. Tidak lama kemudian akhirnya mereka bertiga sampai di rumah. Yung Seon segera mengambil uang itu dan mencoba menghitungnya. Namun tanpa diduga, uangnya berkurang dan Jungman mengatakan telah menggunakan uang itu untuk biaya pendidikan putrinya. Pada saat yang sama, ibunya yang bernama Sonja pun datang mendekati mereka. Pada saat itu, Sonja mengatakan kalau mereka bukanlah polisi, karena seorang polisi tidak akan mempunyai tato di tangannya. Akhirnya, Jungman pun mulai sadar namun tetap meminta ibunya untuk segera keluar. Melihat semuanya yang hampir kacau, kedua orang itu pun menyerang Jungman dan juga ibunya hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Pada saat yang sama, Yung Seon yang ingin menguasai uang itu sendirian juga melakukan hal yang sama, yaitu dengan menikam Duman sebanyak beberapa kali. Tidak hanya sampai di situ saja, Yung Seon juga membakar rumah itu beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Ternyata kejadian ini disaksikan oleh salah satu anak buah Duman. Pada saat itu, Yung Seon pun mencoba melarikan diri dan pergi ke bandara, kemudian menyimpan uang itu di dalam loker. Setelah itu, Yung Seon masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan darah yang menempel di tubuhnya. Namun tanpa diduga, anak buah Duman yang melihat kejadian itu mengikutinya sampai di bandara dan membunuhnya dengan sebuah pisau. Kejadian ini terekam CCTV dan menjadikan pria itu sebagai buronan. Film ini ditutup dengan menampilkan seorang wanita pekerja bandara yang menemukan kunci loker tadi dan mencoba membuka loker tersebut. Pada saat itu dia menemukan tas yang berisi uang itu dan segera membawanya pulang. Film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Beast Clawing at Straws 2020. Film ini mengisahkan tentang keserakahan yang membuat orang-orang di dalamnya harus menerima konsekuensi sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Film ini juga mengajarkan untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan punya kita ya. Terima kasih telah menonton alur film ini sampai selesai. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.